Jalan-jalan sama Purbasari, jalan di Pematang sambil berjajar. Perkenalkan, saya Purbasari, selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar. Di kesempatan kali ini senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali Sobat Belajar dan juga bisa menjelaskan materi mengenai UTBK kali ini. Nah Sobat Belajar pernah tidak sih mendengar atau membaca berita mengenai perjuangan anak-anak yang ada di pelosok Indonesia untuk mencapai sekolah? Bukan hanya di jenjang SMA saja, bahkan dari sejak sekolah dasar mereka harus menyeberangi sungai dari satu desa, bahkan di suatu daerah di terpelosok dan terpencil di Indonesia, bahkan mereka harus melewati sebuah bukit untuk mencapai sekolah terdekat. Nah Sobat Belajar, sampai sebegitu besarnya perjuangan anak Indonesia untuk bisa merasakan yang namanya pendidikan. Nah bagi Sobat Belajar yang sudah mendapatkan kemudahan dari berbagai akses media, internet dan lain sebagainya, tentu saja bisa memaksimalkan, khususnya untuk Sobat Belajar yang kelas 12 yang ingin menempuh jalur ujian untuk menempuh perguruan tinggi negeri. Semoga Sobat Belajar rajin dan semangat menempuh ujiannya dan juga bisa mencapai dan juga meraih PTN favoritnya ya Sobat Belajar, karena semuanya sedang berjuang. Jadi Sobat Belajar tidak punya alasan untuk tidak berjuang lagi. Nah meskipun perjuangan ini dirasa tidak mudah, namun kita bisa jika kita terus berlatih dan juga berusaha. Oke Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Selamat datang kembali Sobat Belajar. Pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai materi UTBK dan juga kita akan menjawab soal-soal dari materi UTBK kali ini, oke? Nah Sobat Belajar, jika Sobat Belajar mendapatkan soal teks seperti ini, Sobat Belajar langsung fokus saja ke pertanyaannya. Nah pertanyaannya untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 supaya bisa mengefisienkan waktu mengerjakannya. Oke, kita akan lihat dulu ya soal nomor 1 yang ditanya apa. Nah, makna kata apatis pada paragraf kedua. Nah, ternyata soal nomor 1 langsung merujuk pada paragraf kedua. Jadi langsung kita fokus saja kepada paragraf kedua ya Sobat Belajar. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah paragraf ketiga pada kesempatan kali ini. Di paragraf ketiga dijelaskan mengenai kondisi mengenai ketidakkonsistenan dan juga mengenai persentase dari para pekerja yang ada di teks kali ini, itu pekerja lepas harian dan juga pasukan Orange itu sendiri Sobat Belajar. Oke. Nah, yang pertama Kakak akan bacakan kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7% responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lain yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu. Yaitu sekitar 16,4%. Seminggu sekali 11,8%, sebulan sekali 12,2% dan sisanya ada yang lebih dari 1 bulan. Nah, berikut adalah hasil dari kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019 sampai Februari 2020. Nah, tapi ternyata ini adalah paragraf ketiga Sobat Belajar. Kita akan kembali lagi ke paragraf keduanya. Nah, ini dia paragraf kedua yang akan kita bahas kali ini. Oke, ini dia paragraf keduanya. Nah, kita akan lihat kata apatis dari paragraf kedua ini. Oke, kita akan cari nih mana nih kata apatis nih. Sebenarnya bisa langsung kita cari tahu apatis apa sih. Apatis ini jangan-jangan artinya ini Kak apa sih gitu kan, atau apatis ini adalah tidak peduli. Nah, bagi Sobat Belajar yang tidak mengerti artinya, Sobat Belajar bisa mencari jawabannya dengan mengetahui konteksnya di kalimat atau di paragraf yang ada. Oke, kita akan cari. Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka.
Persoalan kebersihan dan timbunan sampah menurut hampir 3/4 warga juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden, namun pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatis warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL. Nah, kalimat apatisnya adanya di kalimat terakhir ya, kata apatisnya ada di kalimat terakhir. Nah, menjadi kecondongan apatis warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL. Nah, sebenarnya apa sih PPSU dan PHL? Kita baca aja Sobat Belajar supaya kita lebih memahami apa sih konteks dari teks ini. Nah, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU telah hadir di ibu kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 169 tahun 2015 tentang penanganan prasarana sarana tingkat kelurahan. Nah, jadi si PPSU ini adalah petugas kelurahan atau yang biasa disebut dengan pasukan orange. Nah, yang Sobat Belajar suka lihat membersihkan jalanan setempat seperti itu. Nah, ternyata selain ada pasukan orange juga ada pasukan yang berwarna lain yang Sobat Belajar, yaitu adanya pasukan yang berwarna biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 212/2016. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu PPSU dan juga apa itu PHL atau petugas pekerja harian lepas. Nah, itu ya Sobat Belajar, oke. Nah, kembali lagi ke soal yang pertama. Mengenai apatis di sini adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kebersihan karena benar sekali masyarakat bisa menitik beratkan permasalahan tersebut kepada petugas PPSU dan juga PHL. Nah, jadi bentuk ketidakpedulian apakah? Jawabannya ada ya Sobat Belajar, kita akan lihat ya. Nah, sikap ragu terhadap orang lain, sikap curiga terhadap orang lain bukan sikap curiga ya. Nah, yang benar adalah sikap tidak percaya pada pemerintah, bukan juga ya. Sikap masa bodoh terhadap orang lain atau hal lain. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang D, sikap masa bodoh terhadap orang lain atau hal lain. Nah, orang lainnya ini adalah untuk tidak peduli kepada orang lain, ya sudah tidak apa-apa tidak membersihkan. Lagian ada juga petugas PPSU dan juga PHL seperti itu. Nah, hal lainnya adalah mengenai kebersihan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Nah, sikap masa bodoh. Nah, sikap menolak atau perasaan tidak suka itu bukan dari pengertian apatis. Nah, sebenarnya Sobat Belajar bisa langsung menjawab untuk soal nomor 1 ini jika Sobat Belajar mengetahui arti kata apatis. Namun jika belum mengetahui, Sobat Belajar bisa melihat ke konteksnya terlebih dahulu. Oke, kalimat yang bercetak tebal berkedudukan sebagai, nah ini adalah salah satu kutipan di paragraf teks tersebut ya Sobat Belajar. Nah, nanti Sobat Belajar jika menemukan soalnya tidak akan langsung ada di atas nih yang diminta bercetak tebal, namun Sobat Belajar akan mencari terlebih dahulu di teks yang mana gitu kan. Oke. Di sini kita bisa melihat warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Nah, yang digaris tebal adalah bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Oke, sekarang kita identifikasi apa itu struktur kalimat ini. Nah, warga di sini adalah sebagai subjek ya, Sobat Belajar. Nah, warga di sini sebagai subjek dan di sini adalah predikatnya atau verbanya. Nah, di sini adalah subjek dan juga ada predikat dan bahwa persoalan. Nah, biasanya setelah kata bahwa adalah diikuti sebagai keterangan untuk melengkapi sebuah kalimat Sobat Belajar, sehingga bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Karena bisa dilihat juga dari susunan kalimatnya di sini tidak ada yang namanya di sini persoalan saluran air ini bukanlah sebuah kalimat Sobat Belajar, ini ada merupakan sebuah klausa, dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka juga merupakan bukan sebuah kalimat namun klausa yang memiliki kesetaraan yang sama atau klausa yang setara dan digabungkan dengan konjungsi dan gitu, sehingga digabungkan menjadi keterangan bagi kalimat utamanya, yaitu warga sebenarnya juga memahami seperti itu. Oke, jadi kalimat yang bercetak tebal berkedudukan sebagai keterangan ya. Nah, pelengkapnya jika ada tambahan di belakang, misalnya tak lepas dari peran aktif mereka dalam membersihkan, misalnya dalam membersihkan saluran air. Nah, dalam membersihkan saluran air disebut dengan pelengkap gitu. Seperti itu ya Sobat Belajar.
Oke, nah kritiknya pada kalimat ketiga, paragraf ketiga merujuk pada, nah kita akan melihat ya, apakah pasukan warga yang apatis, pasukan PHL, pasukan pemerintah, pasukan PPSU, dan PHL. Kita akan lihat di paragraf ketiganya. Nah ini dia, di paragraf ketiga, di kalimat ketiga kita akan lihat ya. Nah ini adalah kondisi sampai dengan warga, ini adalah kalimat pertama. Ini adalah kalimat pertama, lalu ini adalah kalimat kedua. Berarti dari sini ya, ada responden lain yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu 16,4%, seminggu sekali 11,8%, sebulan sekali sekian persen, dan sisanya ada yang lebih dari 1 bulan. Nah, siapakah yang disebutkan sinya ini kan? Di sini adalah mengenai survei mengenai ketidakkonsistenan dari petugas yang berjaga gitu kan, karena tidak banyak warga yang melihatnya tidak setiap hari, bahkan ada yang hanya beberapa hari sekali, beberapa minggu, bahkan 1 bulan sekali. Nah, si petugasnya ini kan tadi terbagi dua, itu PPSU dan juga PHL. Jadi jawabannya adalah si klitiknya ini menggantikan si PPSU dan PHL seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya, pasukan PPSU dan PHL itu sendiri. Jadi C-nya ini untuk menggantikan PPSU dan PHL. Oke. Nah, ini dia. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, pernyataan yang benar yang mana ya, sobat? Kita akan lihat ya. Pertama, petugas PPSU bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Itu saja salah ya, ini bukan tugas dari PPSU, namun ini adalah tugas dari PHL, Pekerja Harian Lepas. Nah, ini salah ya. Nah, lalu yang B, pasukan orange, biru, hijau, dan ungu berada di bawah koordinasi kerja perangkat daerah SKPD. Tidak ya, berbeda ya sobat belajar ya. Yang satu, pasukan orange itu berada di unit yang berbeda dengan PHL itu sendiri. Yang C, hanya pasukan orange yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Nah, benar sekali ya, ini ada yang hanya memiliki tugas di tingkat kelurahan hanyalah pasukan orange saja, seperti itu. Itu sudah ada di paragraf penyataannya atau statementnya, sudah ada di paragraf pertama. Oke, berarti ini benar ya. Kita akan cek lagi. Pasukan orange turut serta menjadi pekerja harian lepas. Nah, ini tidak ada ya, tidak di statement atau tidak dinyatakan di paragraf 1, 2 maupun 3. Jadi salah ya. Yang E, jalan rusak, saluran mampat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan wajib tangani. Nah, ini bukan ya, ini harus ditangani oleh PHL. Oke, jadi yang benar adalah jawaban dari opsi atau pilihan C, itu hanya pasukan orange yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Itu sudah di statement di teks itu sendiri sobat belajar. Oke, ini dia untuk soal nomor 5 sampai dengan 8. Nah, sama, kita langsung fokus saja kepada soal nomor 5 dan soal nomor 8. Kita langsung cari tahu apa sih soal nomor 5 pertanyaannya. Nah, ternyata nomor 5 menanyakan mengenai judul. Nah, sobat belajar, untuk menjawab mengenai judul, sobat belajar harus mengetahui bahwa judul merupakan garis besar dari sebuah teks, sehingga harus bisa mewakili keseluruhan isi teks. Nah, untuk bisa tahu apa sih yang dibahas di teks tersebut, kita harus membaca keseluruhan teks supaya judul tersebut bisa sesuai atau representasi dari teks tersebut. Oke, kita baca ya. Ini pilihannya adalah alasan paus bermigrasi, yang kedua penelitian terhadap perkembangan paus, yang C manfaat migrasi bagi paus, yang D aktivitas migrasi paus, yang E migrasi paus pembunuh dan paus balin. Kita akan lihat ya, kira-kira judul yang tepat apa ya. Kita akan sama-sama baca, namun kakak akan membantu membacakannya. Migrasi paus telah lama menjadi aktivitas rutin mamalia laut ini, mamalia laut ini. Namun selama ini ilmuwan juga masih mencari alasan paus bermigrasi. Biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan melintas lautan untuk mencari air hangat yang dapat menjadi spa alami.
yakni dengan berwisata di berbagai resort dekat pantai. Ternyata dalam sebuah penelitian paus juga melakukan migrasi tahunan dengan alasan yang hampir sama. Jadi ternyata paus juga memiliki alasan yang sama, yaitu mencari perairan hangat ya, yang hampir sama dengan manusia. Selama ini para ilmuwan telah lama bertanya-tanya mengapa paus-paus bertubuh besar seperti keluarga paus Balin bermigrasi hingga sejauh 18.840 km setiap tahunnya. Paus-paus Balin seperti paus bungkuk, paus biru, hingga paus sperma dan paus pembunuh selalu melakukan perjalanan dari perairan kutub ke perairan laut tropis yang lebih hangat. Nah, dijelaskan tuh ternyata kenapa mencari perairan hangat dan dari mana ke mana, ternyata dari kutub ke perairan tropis yang lebih hangat. Sebelumnya, para peneliti menduga setelah makan di kutub utara atau Antartika, paus melakukan perjalanan ke daerah tropis untuk melahirkan dan menjauh dari pemangsa. Nah, ini adalah ibaratnya praduga sementara atau hipotesis sementara, ternyata untuk melahirkan dan untuk menjauhi pemangsa seperti itu. Kita akan lihat lagi. Itu jadi sudah ada dua alasan ya ternyata untuk mencari air yang hangat, yaitu berpindah dari kutub ke selatan dan juga untuk melahirkan dan untuk menjauhi dari pemangsa. Lalu selanjutnya di paragraf kedua, perjalanan itu dilakukan bolak-balik hanya dalam 42 hari. Akan tetapi paus-paus ini tidak menjadikan perjalanan ini untuk melahirkan. Nah, paus-paus ini tidak menjadikan perjalanan untuk melahirkan, bahwa ternyata bukan untuk melahirkan ya. Para peneliti juga melihat adanya aktivitas paus yang serupa dengan yang dilakukan manusia. Paus-paus ini melepaskan sel kulit luar, namun saat di lautan Antartika yang dingin, tampaknya paus tidak bisa melepas atau mengganti kulitnya. Nah, jadi ada pemikiran atau hipotesis selanjutnya bahwa ternyata tidak bisa melepaskan sel-sel kulit mati di lautan dingin, sehingga mereka menjauh dari lautan dingin tadi untuk memperkuat argumen tadi untuk mencari
teks atau kalimat yang dicetak tebal adalah tidak adanya subjek karena kesalahan tata bahasa atau grammarnya, seperti itu. Nah, jadi ketiadaan subjek kalimat itu ya jawabannya. Jadi tidak adanya subjek kalimat. Nah, sobat belajar harus jeli sekali bagaimana penempatan preposisi. Lalu juga boleh tidak sih Kak, misalnya namun koma. Nah, kok namun boleh ditambahkan koma? Kak, ternyata boleh sobat belajar. Jadi sobat belajar harus tahu bagaimana penggunaan setiap konjungsi. Lalu juga apakah di awal kalimat atau tidak, atau bagaimana ketika di awal dan di tengah-tengah kalimat. Seperti itu sobat belajar. Oke, ini adalah soal untuk menjawab soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 12. Oke, sobat belajar. Nah, di sini soalnya adalah adanya kata yang dicetak tebal dan diberikan nomor itu kan di atasnya. Nah, di sini maksudnya sobat belajar di sini memiliki pilihan. Jika misalnya jawabannya A berarti tidak perlu diperbaiki, lalu atau misalnya perlu diperbaiki menggunakan pilihan B, C, D, dan E seterusnya seperti itu. Nah, ini ada 1, 9, lalu juga ada 10, lalu 11 dan 13 dan 12. Jadi ini ada 4 soal ya, dan di sini karena ini adalah satu kata, berarti ini adalah dipertanyakan perlu diperbaiki atau tidak, seperti itu. Nah, ini dia masuk ke pertanyaan nomor 9, oke. Nomor 9 ini adalah kata laiknya. Nah, apakah kata laiknya ini apakah A tidak perlu diperbaiki, B layaknya, selayaknya atau layak. Nah, untuk mengetahui kata ini tepat atau tidak, pertama sobat belajar harus menganalisisnya atau mencari tahunya dengan 1. Kakak sudah berulang kali, pertama adalah dengan ejaannya. Ejaan atau penulisan. Lalu 2 juga dengan konteks. Atau dengan konteks dan juga mengenai tata bahasa. Nah, 3 hal ini adalah menjadi acuan kita untuk menentukan apakah diksi ini perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki. Oke, nah sobat belajar, yang jadi permasalahan adalah ketika sobat belajar tidak mengetahui sama sekali apa makna kata tersebut, seperti kata laiknya. Iya Kak, saya hanya biasanya taunya layaknya Kak, yang artinya berarti layak tidak layak Kak, atau seperti gitu Kak layaknya. Nah, lalu layak ini katanya benar nggak sih Kak? Nah sobat belajar, ternyata layaknya ini adalah sebuah kata yang sudah baku yang ada di KBBI. Jadi kata ini sudah tepat ya sobat belajar, dan maknanya juga memiliki makna seperti atau menyerupai gitu kan. Atau bisa dikatakan seperti menggambarkan, membayangkan seperti. Jadi di sini artinya seperti ini. Momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati pada tanggal 28 Oktober serasa seperti menengok kembali peranan pemuda di Republik ini yang begitu masyhur gitu. Seperti itu ya sobat belajar. Jadi ini sudah tepat sekali. Jadi bukan layaknya gitu, bukan layak tidak layak, ini adalah seperti ini layak atau tidak seperti itu kan. Namun ini adalah lebih ke seperti, dan ini sudah tepat sehingga jawabannya tidak perlu diperbaiki. Seperti itu ya sobat belajar. Jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 10 adalah masyhur. Nah, nomor 10. Apakah masyhur sudah tepat penulisannya? Yang masyhur permai di kata orang. Nah, seperti lagu itu, apakah sudah benar masyhur atau mashhur, atau kan ini bahasa Melayu gitu kan. Nah, jawabannya adalah tidak perlu. Jawabannya perlu diperbaiki sobat belajar, karena yang ini penulisannya salah ya sobat belajar, bukan masyhur tapi masyhur. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, bukan juga masyar, karena ini adalah salah satu tingkatan kematian di agama
sampai di agama Islam seperti itu kan, bukan tingkatan kematian ya, fase untuk kembali ke akhirat bagi agama Islam seperti itu. Lalu juga bukan masyhur, ini juga tidak perlu dimiringkan, ini salah, apalagi mahsyar. Nah ini juga hampir memiliki makna yang sama dengan ini, ada mahsyar yaitu. Nah jadi ini jawabannya adalah masyhur, jadi jawabannya adalah yang B, masyhur ya, jadi bukan masyhur. Yang masyhur jadi bukan dia masyhur tapi yang masyhur permai di kata orang, seperti itu. Andai kakak bisa menyanyi ya sobat belajar, jadi ya sekaligus nanti pembukaannya menyanyi ya, namun suara kakak kurang baik sobat belajar. Nah oke, nomor 11 ada dinyana. Nah apalagi itu dinyana, itu apa itu? Saya taunya di mana kak gitu kan, bukan dinyana gitu kan. Tak dinyana, seorang Benedict Anderson begitu terpukau dengan kehebatan para pemuda dan tidak sungkan menghabiskan revolusi Indonesia pasca kemerdekaan sebagai revolusi pemuda. Ini kesalahan ketik ya sobat belajar, ini menghabiskan ya. Tak dinyana, apakah arti dari tak dinyana ini sobat belajar? Nah tak dinyana ini adalah dari kata nyana, yaitu adalah menyana, yang mana kata ini artinya disangka atau menyangka seperti itu. Dan di sini maksudnya adalah tak disangka seorang Benedict Anderson. Nah sebenarnya ketika dituliskan tak disangka itu juga tepat, namun ternyata tak dinyana pun bisa karena memiliki makna yang sama, dan ini adalah bentuk pasif dari menyana sobat belajar seperti itu. Jadi ini bisa dipakai seperti itu. Jadi ini sudah ada di KBBI ya, jadi tak dinyana, jadi jawabannya tidak perlu diperbaiki itu ya, jadi ini tak disangka ya. Nah jawabannya ini sudah benar tak disangka, jadi dari penulisannya sudah benar, lalu ini bentuk pasifnya seperti itu. Oke, nomor 12, kalimat kelima, mara bahaya. Nah kalau mara bahaya sudah familiar ya dengan kita ya sobat belajar, mara bahaya itu sendiri ya. Nah tapi apakah penulisannya sudah tepat mara bahaya? Saya taunya Mahabharata, nah itu berbeda ya dengan Mahabharata ya sobat belajar. Oke. Mereka hadir sebagai kekuatan yang berjasa menyelamatkan negeri dari mara bahaya dan mengantar masyarakat ke gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Adil dan makmur, oke. Apakah A tidak perlu diperbaiki? B, mara lalu diberikan jeda bahaya, berikan jarak. Mara lalu strip bahaya, mara diberikan spasi bahaya, atau E, mara strip bahaya lalu dimiringkan. Nah mara bahaya ini sudah menjadi kata bahasa Indonesia ya, bukan bahasa asing lagi, dan penulisannya adalah mara spasi bahaya, jadi bukan digabung ya, jadi ini ada spasi. Nah, jadi jawabannya adalah yang B dan tidak perlu dimiringkan atau diadakan ditambah dengan strip seperti itu. Jadi jawabannya adalah perlu diperbaiki, yang B marah spasi bahaya. Seperti itu ya sobat belajar. Nah ini dia untuk soal nomor 13 sampai 16. Kita akan melingkari soalnya mana saja sobat belajar. Nah yang pertama untuk soal 13 adalah survei. Lalu juga nomor 13. Di sini hanya untuk 13 ya sobat belajar. Nah, lalu selanjutnya ada nomor 14 yaitu presentase. Nah, langsung saja. Nah, nomor 13 kakak langsung ambil satu kalimat penuh yang terdapat kata surveinya supaya kita bisa melihat dari tadi ejaan, konteks, atau dari tata bahasanya, atau dari grammar seperti itu ya sobat belajar. Nah, yang pertama adalah survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten atau kota yang tersebar pada 15 provinsi di Indonesia. Nah, kata survei ini adalah bahasa Inggris ya sobat belajar karena menggunakan Y seperti itu. Sehingga harusnya ini dimiringkan seperti itu ya sobat belajar. Jadi
Nah, karena ini harusnya dimiringkan, berarti perlu diperbaiki ya, bukan tidak perlu diperbaiki. Dan sudah ada di bahasa Indonesia, itu adalah survei. Nah, kenapa kakak mengarahkan garis tanda panah ke samping? Karena ini di awal kalimat, sehingga S-nya harus kapital, dan yang pilihannya adalah di pilihan yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini salah, karena ini tidak kapital S-nya. Jadi perlu diperbaiki dengan survei S kapital, survei, dan diakhiri dengan huruf I. Survei. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Nah, ini dia nomor 14 soalnya nomor. Nah, kini banyak sekali orang yang sering sekali tertukar untuk mengatakan kata ini seperti itu, yaitu adalah presentase. Oke. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut presentase perusahaan, di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang memengaruhi lingkungan bisnis. Oke, nah ini dia nih sobat belajar nih. Presentase. Siapa di sini yang masih mengatakan atau sering mengatakan presentase? Ayo katakan sobat belajar. Nah, sesuai dengan KBBI, ini penulisannya atau ejanya salah ya sobat belajar, karena bukan presentase tapi persentase. Nah, itu dia tulisannya adalah persentase. Persentase, dan kebetulan hanya ada pilihan yang C, yaitu persentase ya, meskipun ininya kapital ya, karena di sininya sama presentase. Ini juga salah. Atau ada ini persentase, ada yang bawah ya sobat belajar. Mohon maaf sobat belajar. Nah, di sini ada persentase, P-nya tidak kapital. Kenapa tidak kapital? Karena bukan di awal kalimat ya sobat belajar ya. Dan ini adalah bukan kata yang mesti dikapitalkan di awal penulisan, huruf awalnya, meskipun berada di tengah kalimat ya, bukan nama orang ataupun nama daerah ya sobat belajar. Jadi jawabannya adalah persentase, dan bukan yang pasti prosentase ya, bukan prosentase, yaitu ada yang tepat adalah proporsi ya, bukan prosentase gitu. Dan untuk mengatakan maksudnya kenapa tersering tertukar, karena seharusnya seorang mengatakan mempresentasikan atau banyak orang mengatakan mempresentasekan gitu kan, atau bahkan mengatakan harusnya persentase jadi presentasi gitu kan beda presentasi dan persentase itu, atau mempresentase seperti itu. Jadi yang benar adalah persentase, yang D seperti itu. Oke, nah di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang dimaksud adalah, nah pilihan kalimatnya adalah kalimat 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti kita langsung fokus saja ke kalimat-kalimat tersebut, kalimat 1, 2, 3, 4, dan 6 ya sobat belajar ya. Yang mana tidak baku. Nah ini kalimat 6 dulu. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut persentase perusahaan. Nah ini sudah pasti tidak baku ya, tapi kan ini dijadikan soal sebelumnya, jadi bukan karena ada kata presentasenya ya. Jadi ini sudah pasti ini berarti tidak menjadi jawaban lagi. Nah berarti kita fokus ke 1, 2, 3, 4 ya, karena 5 tidak ya. Oke, survei di sini juga tidak menjadikan ini kalimatnya tidak baku, karena sudah dipakai soal, berarti kalimat 2 sudah tidak dijadikan jawaban lagi, berarti tinggal 1, 3, dan 4. Lembaga KPPD bekerjasama dengan USAID dan The Asian Foundation atau TAF mengadakan survei. Nah ini surveinya benar ya, daya saing daerah berdasarkan level economic governance. Nah di sini level economic governance-nya seharusnya dimiringkan, karena ini adalah istilah dalam bahasa asing seperti itu ya. Jadi ini harusnya dimiringkan ya sobat belajar. Jadi ini jawabannya ya. Yang 3 juga ini sudah benar, tidak ada yang salah di penulisan, dan 4 juga tidak ada yang salah. Nah jadi itu ya, penulisan yang tidak bakunya ada di kalimat 1 yang seharusnya level economic governance-nya dimiringkan, karena tidak ada dalam bahasa Indonesia dan itu masih menjadi bahasa asing. Nah itu dia pembahasan di materi UTBK kali ini sobat belajar. Ternyata banyak sekali yang menambah informasi, contohnya di Nyana gitu kan, laiknya gitu kan, survei dan lain sebagainya. Oke, itu dia sobat belajar materi yang dapat kakak sampaikan
Semoga sobat belajar bisa mendapatkan berbagai manfaat dari yang PKK jelaskan, menambah pengetahuan juga sobat belajar mengenai bahasa Indonesia dan makin mencintai bahasa Indonesia, dan tentunya semoga bisa memudahkan sobat belajar untuk mengerjakan soal UTBK bahasa Indonesia. Oke? Nah sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Sudah sekitar 20 detikan sih, Mas. Iya.